Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر القوم المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa bersama-sama duduk dalam satu majlis untuk bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu, mengambil hikmah. Demikian pula pelajaran dari perjalanan hidup seorang nabi yang mulia, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula perjalanan para sahabat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, dan malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-80, masih membahas terkait peristiwa-peristiwa besar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Sebelumnya telah kita bahas peristiwa yang besar pula, yakni masuk Islamnya seorang tokoh, seorang ulama, seorang yang faham terhadap agama Yahudi, yang masuk ke dalam agama Islam setelah mengajukan 3 pertanyaan, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu.
Adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas peristiwa yang juga tidak kalah pentingnya setelah Nabi SAW masuk ke kota Madinah, yakni terkait dengan pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan sampaikan busyra lil walidain, kabar gembira bagi orang tua, bukan karena umurnya, akan tetapi mereka yang telah memiliki anak. Kata Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala, ma yaf'aluhu al-waladus salih min al-a'malis salihah fa inna lil walidayhi mislu ajrih. Apapun yang dilakukan oleh seorang anak yang soleh dari perbuatan-perbuatan yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, maka sesungguhnya kedua orang tua mendapatkan pahala seperti yang dilakukan sang anak. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh anak yang soleh dari amalan-amalan yang baik, maka sesungguhnya kedua orang tua akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh anaknya. Duna ayyan qusa min ajrihi syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi pahala sang anak. Misalnya seorang anak melakukan amalan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada anak tersebut 30 pahala, maka orang tua pun akan mendapatkan 30 pahala tersebut tanpa mengurangi pahala sang anak. Li'annal walada min sa'yihima wa kasbihima, karena anak merupakan hasil usaha dan jerih payahnya orang tua, sehingga apa yang dilakukan oleh anak karena dia adalah hasil dan jerih payah daripada orang tua, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih, sesungguhnya perkara yang paling baik atau makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil jerih payahnya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan ketahuilah sesungguhnya anak itu hasil jerih payah orang tuanya, termasuk jerih payah orang tuanya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya tatkala orang tua melihat anaknya mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan puasa, dengan bersedekah, dengan menuntut ilmu, dengan membaca, menghafalkan dan juga mengamalkan Al-Qur'an, gemar berbuat baik. Ya, betapa senangnya. Karena apa yang mereka lakukan dari perbuatan baik tersebut, kedua orang tua akan mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit pendahuluan bagi kita semuanya. Semoga menjadi pengingat dan juga penyemangat bagi kita bahwa mendidik seorang anak menjadi anak yang saleh dan juga salehah
adalah perkara yang harus kita lakukan agar kelak tatkala nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, mereka akan terus mendoakan kita, kemudian apa yang mereka lakukan akan sampai kepada kita pahalanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah dari pembangunan Masjid Nabawi. Sudah kita sampaikan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, berjalanlah beliau dengan ontanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala masuk ke daerah Madinah. Lalu kemudian onta tersebut pun berhenti di suatu tempat yang menderum, kemudian berhenti di suatu tempat. Namun beberapa saat kemudian untanya Nabi SAW berdiri kemudian berjalan lagi. Namun tidak berselang lama untanya kembali ke tempat semula di mana dia berhenti. Dan setelah itu untanya tidak berdiri. Dan itu menunjukkan bahwasannya disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untanya untuk berhenti. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala berhenti di sebidang tanah. Wa kana murbadan li Suhailin wa Sahlin, dan sebidang tanah tersebut merupakan tanah miliknya Suhail dan juga Sahl. Ada seorang anak yang belum balik namanya Suhail dan Sahl. Dia mewarisi sebidang tanah tersebut. Siapa Suhail dan Sahl? Huma ghulamaini yatimaini minal ansar. Keduanya adalah anak yatim. Suhail dan Sahl ini anak yatim dari kalangan Ansar, dari Bani Najjar. Bani Najjar adalah kaum yang tinggal di Madinah, dan itu merupakan keturunan atau masih memiliki darah dengan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Najjar. Dan dua orang anak yatim ini adalah pewaris daripada tanah yang untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana. Dan dalam Islam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut yatim karena dia meninggal oleh ayahnya sedangkan dia belum balik. Itu pengertian yatim dalam syariat. Al-yatim huwa man mata abuhu wa huwa shaghir. Yang disebut yatim adalah orang yang atau anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya, ayahnya, sedangkan dia masih kecil atau belum balik. Itu namanya yatim. Adapun kalau ditinggal ibunya, maka tidak disebut yatim. Dan juga tidak ada istilah piatu dalam Islam. Itu cuma tambahan dari bahasa kita saja, yatim piatu. Berarti sudah ditinggal ayah dan ibunya. Kalau ditinggal ibunya disebut piatu. Itu mungkin hanya bahasa, tapi bahasa dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa syariat, piatu tidak ada. Karena dikatakan yatim itu kalau meninggal oleh ayahnya, orang yang menanggung dia, maka dikatakan yatim. Dan syarat kedua,
Dikatakan yatim kalau dia belum balik. Kalau ada mbah-mbah kemudian mengaku saya yatim, enggak yatim. Ya. Nah, yatim mungkin iya, tapi kalau yatim enggak. Ya. Jadi udah mbah-mbah terus minta-minta, ya Pak saya belum makan, saya anak yatim, loh saya juga yatim gitu misalnya. Kalau sudah dewasa, apalagi sudah nenek-nenek, kakek-kakek itu udah yatim lagi. Ya. Jadi kalau dia sudah balik, itu pun juga sudah tidak disebut yatim dalam Islam. Ya. Jadi yatim syaratnya 2, ditinggal meninggal oleh ayahnya, dan yang kedua dia masih kecil. Kalau sudah dewasa, sudah tidak dikatakan yatim lagi. Makanya dia berhak nanti kalau kemudian sudah dewasa, harta warisan dari orang tuanya diberikan kepada anak tersebut. Adapun kalau masih belum balik, maka dibawa oleh saudara-saudaranya. Jadi pemilik tanah tersebut adalah 2 anak yatim. Wa kana fi hujri As'ad bin Zurarah. Dan kedua anak yatim tersebut berada di bawah tanggungan As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Nabi SAW sampai di tanah tersebut, sebidang tanah itu, beliau mengatakan hada insya'allahul manzil. Insyaallah sebidang tanah ini adalah tempat untuk mendirikan masjid, untuk mendirikan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nanti rumah beliau dan juga rumah-rumah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua anak tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga memanggil As'ad bin Zurarah sebagai seorang yang menanggung 2 anak yatim tersebut sebagai walinya. Fasawahuma bil marbat atau bil murbat. Kemudian Nabi SAW menawar tanah tersebut. Ya. Tanahnya ditawar oleh Nabi SAW kepada kedua anak yatim itu, tapi melalui As'ad bin Zurarah. Liyattakhidhahu masjidan, karena Rasulullah ingin menjadikan sebidang tanah tersebut sebagai masjid. Faqala, namun kedua anak tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nahibuhu lak, kami ingin menjadikan sebidang tanah ini sebagai hibah untukmu. Jadi Rasulullah ingin membeli, tapi kedua anak ini enggak mau. Mereka pengen mewakafkan tanah tersebut, menghadiahkan sebidang tanah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqbalahu minhuma hibatan hatta ibta'aha minhuma. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Ya. Tidak mau mengambil tanah tersebut sebagai hibah, pemberian, kecuali beliau ingin membelinya. Ya. Jadi Rasulullah ingin diberi tanah itu tapi enggak mau. Beliau ingin membelinya. Karena ini juga merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan semangatnya beliau dalam beramal. Kalau mengetahui ada sesuatu yang amalannya besar, kemudian bisa berkontribusi terhadap amalan tersebut, maka segera lakukan. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengorbankan hartanya untuk satu perkara yang mulia, yaitu hijrah. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah adalah perjalanan yang mulia, pahalanya besar. Makanya Nabi SAW ingin berkontribusi dalam hal tersebut, dan beliau menolak tawaran pemberian unta dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau ingin membelinya. La illa bisaman. Tidak wahai Abu Bakar, saya tidak mau pemberian, saya ingin membelinya. Lalu dibeli oleh Rasulullah SAW, karena beliau tahu perjalanan hijrah adalah amalan yang besar,
sehingga beliau ingin berkontribusi di sana. Demikian pula dalam hal pembangunan masjid. Nabi SAW tidak ingin sebidang tanah dari anak yatim itu sekedar diberikan. Beliau ingin membelinya. Ya, beliau ingin membelinya karena dalam pembangunan masjid ya, adalah amalan yang sangat besar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian memiliki sesuatu yang bisa dibantukan untuk masjid, maka hendaknya kita lakukan. Entah itu berupa harta ataupun ide ataupun yang lainnya. Ya, sampaikan, berikan. Siapa tahu ide kita menjadi wasilah dan juga sarana kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Dalam hal pembangunan, pemakmuran masjid, ya, kita berkontribusi. Makanya ketika kita datang dari rumah menuju masjid untuk sholat, untuk menghadiri kajian, atau untuk yang lainnya, ini bagian dari kontribusi kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pahalanya besar di sana. Maka apa yang kita bisa perbuat untuk masjid, kita lakukan. Ya. Apa yang bisa kita perbuat untuk masjid, kita lakukan. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi SAW sangat bersemangat ya di dalam mengamalkan hal ini. Beliau tidak mau hadiah, tidak mau pemberian tanah, tapi beliau ingin membelinya. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah pun membeli tanah tersebut. Ya, membeli tanah tersebut. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan bahwa summa arsala ila Bani Najjar. Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang kepada Bani Najjar. Kemudian datanglah ya kaum atau kabilah Bani Najjar kepada Nabi SAW. Ya, Nabi mengutus seseorang untuk memanggil kaum Bani Najjar. Maka mereka pun kemudian mendatangi Nabi SAW. Faqal, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Bani Najjar, wahai anak cucu Najjar, saminuni haitakum, ya, saminuni haitakum hada, berikan harga ya, terhadap tanah yang kalian miliki ini kepadaku. Maksudnya hargai, berapa harganya tanah yang kalian miliki ini kepadaku. Faqalu, tapi kaum Bani Najjar mereka mengatakan, la wallah, demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan memberikannya, kami tidak akan menjualnya. La natlubu samanahu illa illallah, kami tidak akan meminta harga daripada tanah tersebut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bani Najjar pun berkeinginan sebidang tanah tersebut dihibahkan, diberikan secara cuma-cuma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Ya. Pemiliknya, yakni dua anak yatim, Suhail dan Sahal, juga memberikan. Secara kaumnya mereka pun juga memberikan tanah tersebut kepada Nabi SAW secara cuma-cuma. Tapi Nabi sekali lagi tidak mau. Beliau ingin berkontribusi dan akhirnya beliau pun membeli tanah tersebut dengan harta beliau. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kanat fihi kuburul musyrikin. Di sebidang tanah tersebut dahulu terdapat kuburannya orang-orang musyrik. Jadi ada orang-orang yang musyrik mati dikubur di sebidang tanah tersebut. Wa kanat fihi kharbun. Demikian pula di bangunan tersebut, di tanah tersebut itu ada dataran yang agak tinggi. Wa kana fihi nakhlun.
Demikian pula di sebidang tanah tersebut ada pohon kurma. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, setelah terjadi kesepakatan harga, itu tanah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di tanah itu ada kuburannya orang musyrik. Ada dataran yang agak tinggi, enggak datar. Ada pula pohon kurma. Maka terhadap kuburan orang-orang musyrikin, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menggalinya. Kemudian diambillah tulang-tulang daripada mayatnya musyrikin, kemudian dipindah kepada tempat yang lain. Ya, dibersihkan dari apa? Ya, bekas-bekas mayat yang ada. Jika masih ada tulangnya, diambil tulangnya dan sebagainya, dipindah ke kuburan yang lain. Wabil kharbi fasawwat atau fasuwiyat. Adapun dataran yang tinggi, Nabi SAW memerintahkan supaya didatarkan, diratakan, ya, sehingga semuanya rata. Wa bin nakhli faquti'a. Kemudian Nabi memerintahkan terkait dengan pohon kurma, itu dipotong, ditebang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Ya, setelah kuburan dipindah, setelah pohon ditumbangkan, dipotong, kemudian setelah dataran yang agak tinggi itu diratakan, mulailah pembangunan masjid. Dan Nabi SAW sekali lagi ikut dalam kontribusi pembangunan masjid. Ya. Beliau bersama para sahabat membawa batu. Ya, bayangkan seorang Nabi membawa batu besar, kemudian dibawa ke dekat pembangunan masjid. Ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Demikian pula bersama dan berbaur dengan para sahabat. Dan Nabi SAW beliau mengucapkan beberapa syair atau syair. Di antaranya adalah Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya ganjaran ini adalah ganjaran untuk akhirat. Farhamil ansara wal muhajirah. Maka rahmatilah orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar. Ya, rahmatilah mereka. Demikian pula dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW memindahkan batu tersebut, beliau juga mengucapkan syair, ya, membaca syair, Allahumma inna la khaira ila khairal akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan untuk akhirat. Fangsuril ansara wal muhajirah. Maka tolonglah orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar. Ini. Jadi Nabi SAW dan juga para sahabat mengucapkan syair-syair tatkala membangun masjid. Ya, tatkala membangun masjid. Ya, untuk penyemangat. Akan tetapi jangan kemudian dibandingkan dengan sekarang bangun masjid nyetel dangdut misalnya. Jangan. Ya. Sambil koplo, ngerok misalnya. Jangan, bahaya. Enggak boleh. Ya. Kalau mau seperti Nabi, ya syair yang dibaca. Ya, syair Allahumma la khaira ila khairal akhirah, Allahumma ansurna, atau yang lainnya, pakai syair. Jangan dangdutan, apalagi ngerok, ya, biar semangat. Nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam pembangunan masjid ini Nabi SAW mengutamakan orang-orang yang ahli. Ya. Nabi SAW dalam pembangunan masjid ini mengutamakan sahabat-sahabat Nabi yang ahli. Ya, itu diutamakan. Jadi tidak sembarangan karena semangat, ya, masang foto, padahal nggak tahu dia. Ya. Maka bisa jadi sebelum dipasang sudah roboh. Ya, atau baru ditinggal minum roboh karena memang nggak tahu caranya masang foto. Tapi Nabi SAW memilih orang-orang yang memang mereka ahli. Makanya ketika kita bangun masjid, cari orang-orang yang ahli sebagai orang utama dalam pembangunan tersebut. Adapun yang lainnya silahkan membantu. Ya. Kalau cuma usung-usung pasir, semen kan nggak harus pakai rumus.
Ya, itu mah nggak perlu pakai ilmu, yang penting kuat tenaganya, udah usung-usung kan gitu. Ngambil batu dan sebagainya. Rumusnya nggak terlalu rumit kalaupun ada rumusnya. Tapi kalau masang botol, ya, kemudian ngaduk semen, pasir dan sebagainya, itu perlu rumus. Kalau tidak, nggak jadi masjidnya. Ya. Bahkan dalam penggalian pondasi pun kayaknya ada rumusnya. Ya. Misalnya kalau cuma satu lantai, pondasinya bagaimana? Kalau 2 lantai, 3 lantai bagaimana? Ya. Seperti itu. Maka harus orang-orang yang ahli. Jadikan beberapa orang untuk menggarap itu sebagai tukang utamanya, adapun yang lainnya bisa membantu. Nah, Nabi SAW demikian. Ya. Dalam masalah dunia pun beliau memilih orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Al-Yamami. Ya, Al-Yamami Al-Hanafi. Karena beliau ini ahli dalam membuat adonan, maksud adonan tanah kemudian dicampur dengan air dan sebagainya untuk, ya kalau kita mungkin ya adonan pasir itu, pasir, semen dan sebagainya. Nah, Al-Yamani Al-Hanafi ini ahli dalam hal tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, dekatkanlah Al-Yamamani itu, Al-Yamamami ke tanah. Ya, maksudnya tumbukan tanah itu dekatkan dia ke sana karena dia ahlinya. Karena sentuhan dia terbaik di antara kalian dan dia paling kuat adonannya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatkanlah Al-Yamami ke tanah itu. Ya, tumpukan tanah mungkin campur dengan air atau campur yang lainnya karena dia lebih baik sentuhannya daripada kalian dan paling kuat adonannya. Nah, dipilihlah. Kalau ada yang ahli ya mecahin batu, maka dia akan yang mecahi batu. Kalau ngangkat-ngangkat ya ngangkat-ngangkat dan sebagainya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembangunan Masjid Nabawi ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mau kalah semangatnya dengan Nabi. Ya, para sahabat mereka juga tidak mau kalah semangatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masjid. Di antara yang disebutkan terlihat semangatnya adalah sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an. Ammar bin Yasir saking semangatnya membangun masjid ini, maka kalau yang lain membawa 1 batu, beliau membawa 2 batu. Ammar bin Yasir. Kalau yang lainnya membawa 2, dia membawa 3. Terus pokoknya nggak mau kalah. Nah ini, lihat semangatnya para sahabat dalam membangun masjid, atau dalam skala besarnya adalah dalam berbuat baik. Yang satu, kalau sahabat yang lain bawa 1 batu, beliau bawa 2. Yang lain bawa 2, dia bawa 3. Terus seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ya, maka kita pun jangan kalah. Kita tiru bagaimana semangat para sahabat di dalam beribadah. Ya, kalau si fulan itu kok soft pertama, ikuti soft pertama. Tapi jangan ngikutin imam, ya kan nggak bisa. Udah cukup di soft pertama. Jadi terus berlomba-lomba. Inilah makna fastabiqu al khairat. Ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, demikian para sahabat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, tidak mau kalah dengan yang lainnya dalam hal akhirat. Adapun masalah dunia, maka sekeras apapun pekerjaan yang kita lakukan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan itu yang kita miliki, sudah. Harta itu yang kita miliki. Ya, bukan berarti nggak boleh kerja keras, silahkan. Ya. Karena rezeki sudah diatur sama Allah. Kalau kita pengen lebih banyak harta kita, ya mungkin kerja keras. Tapi ingat, apa yang sudah Allah tentukan itu yang akan kita dapatkan. Bahkan terkadang apa yang sudah kita miliki pun bisa jadi miliknya orang lain. Ya, bisa jadi miliknya orang lain. Sudah ada di genggaman kita, tapi bisa jadi itu milik orang
lain. Maka kata Nabi SAW, harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah apa yang kita makan, apa yang kita sedekahkan, dan apa yang kita belikan untuk pakaian kita. Itulah milik kita. Adapun yang di ATM kita, yang di dompet kita, belum tentu milik kita. Ya, maka suruh hati-hati. Ya. Tapi kalau masalah akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, tidak. Kita harus berjuang untuk mendapatkan surga, kemudian menghindar dari neraka. Itu dengan ibadah. Mau enggak mau kita harus berusaha demikian dengan ibadah, dengan amal soleh. Ya. Walaupun Allah mampu menjadikan kita semua masuk surga dan terhindar dari neraka, sangat mampu, tapi Allah tidak demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya syariat, kita diminta untuk mengikuti, maka akan mendapatkan surga, dan kita dilarang untuk memaksiati syariat Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini semangatnya Ammar bin Yasir dalam membangun masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembangunan Masjid Nabawi ini membutuhkan waktu 12 hari. Ya, walaupun nanti kalau antum mendengar ada yang mengatakan 1 hari selesai atau mungkin beberapa hari, maka di situ mungkin ada riwayat yang lain. Ya, tapi disebutkan salah satunya adalah bahwa Masjid Nabawi ketika itu selesai dalam satu waktu, dalam 12 hari. Arah kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis, ya, karena ketika itu belum terjadi ya perubahan kiblat. Kemudian ada 3 pintu. Ya, ada 3 pintu. Pintu yang pertama di belakang, ya mungkin di belakang itu ya sini kiblatnya berarti belakang sana. Ya, satu pintu di belakang. Pintu yang kedua disebut dengan pintu Ar-Rahmah. Ya, pintu Ar-Rahmah. Adapun tempatnya wallahu alam. Ya, kalau sekarang mungkin di sana ada pintu Ar-Rahmah di sana, ya mungkin di situ. Tapi di sini tidak disebutkan. Ya, wa babun yuqalu lahu babur rahmah. Ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rahmah. Kemudian pintu yang ketiga, wal babul ladzi yadkhulu minhu alaihi salam, adalah pintu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk darinya. Ya. Jadi ada pintu belakang, kemudian ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rahmah, dan satu pintu lagi yang digunakan oleh Rasulullah masuk dan keluar masjid. Ya. Karena rumahnya Nabi SAW itu ada di dekat masjid. Kemudian di situ ada satu pintu di mana Nabi selalu keluar dan masuk dari pintu tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembangunannya dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Ya, pada bulan Rabiul Awal. Pada saat itu panjang masjid adalah 70 hasta. Panjangnya 70 hasta atau sekitar 35 meter. Ya. Sedangkan lebarnya 60 hasta. Ya, 60 hasta atau sekitar 30 meter. Ya, ini pembangunan Masjid Nabawi. Ya, saat itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, setelah semuanya selesai, masjid sudah selesai dibangun, maka setelah itu kemudian Nabi SAW membangun rumah kedua istri Nabi SAW, yaitu Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, dan juga rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika itu Nabi masih memiliki dua istri, yaitu Saudah bintu Zam'ah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, keduanya dibikinkan rumah oleh Nabi SAW di samping Masjid Nabawi. Ya. Dan baru dua rumah. Kemudian setelah itu bangun rumah-rumah berikutnya setelah beliau menikah lagi. Dan rumah yang dibangun oleh Rasulullah bahan-bahannya sama seperti ketika beliau membangun Masjid Nabawi. Cuma pakai tanah, pakai batu, pelepah kurma dan sebagainya. Ya, tidak ada yang istimewa. Ya, dan luasnya tentu tidak sama dengan luas Masjid Nabawi, lebih pendek lagi daripada itu. Dan setelah rumah kedua istri Rasulullah juga selesai, maka kemudian Nabi SAW berpindah tempat. Yang tadinya menginap di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, kemudian beliau pun berpindah ke rumah beliau sendiri. Ya, berpindah ke rumah beliau sendiri. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ini apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembangunan Masjid Nabawi, ya, sampai pada perpindahan Nabi SAW dari rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an ke rumah beliau. Dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan di bagian yang kedua dari pembangunan Masjid Nabawi ini dengan poin-poin yang lainnya. Di antaranya adalah hikmah yang bisa kita petik dari kisah pembangunan Masjid Nabawi insyaallah taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.